Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan timnas Indonesia di tahun 2023 sampai 2024. Di mana sebelumnya timnas Indonesia selalu diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh tim-tim besar Asia. Bahkan oleh tim negara tetangga kita sendiri seperti Malaysia dan Vietnam, mereka menganggap kita sebelah mata. Bahkan kita pernah tidak diundang oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia saat mereka menggelar Piala Kemerdekaan karena kita dianggap bukan tim level Asia. Kita masih kalah saing dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia, sehingga yang diundang adalah Vietnam dan Thailand. Kita dianggap belum mampu untuk bersaing di level yang lebih kompetitif di Asia. Ya, kita masih ingat banget ya. Jadi saat Asosiasi Sepak Bola Malaysia tersebut tidak mengundang timnas Indonesia dan menyebut timnas Indonesia tidak selevel dengan negara-negara Asia lainnya, hati kita merasa sakit ya. Hati kita tergores karena penghinaan tersebut. Walaupun sebenarnya ya pada saat itu memang timnas kita belum mempunyai kapasitas untuk bermain di level tertinggi di Asia. Cuma tetap saja apabila timnas kita yang dihina, timnas kita yang direndahkan, pasti kita sebagai pendukung timnas Indonesia, sebagai supporter timnas Indonesia merasa tersakiti. Lanjut, media Malaysia menyindir timnas Indonesia karena harus melewati babak pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saat itu timnas Indonesia harus melalui ronde pertama melawan Brunei Darussalam, sedangkan Malaysia langsung ke ronde kedua, langsung ke babak grup. Malaysia, Vietnam, dan Thailand langsung ke babak grup, sedangkan Indonesia harus melalui ronde pertama menghadapi Brunei Darussalam. Dan apabila Indonesia memenangkan laga melawan Brunei Darussalam, baru Indonesia masuk ke ronde kedua, dan di babak grup tersebut Indonesia sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Nah, dengan alasan tersebut media Malaysia meremehkan kita karena ranking kita memang saat itu masih jauh di bawah Malaysia. Ada juga dari media Vietnam yang meremehkan timnas Indonesia. Mereka sesumbar akan menyapu bersih kemenangan saat bertemu dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde kedua. Nah, karena memang kita akhirnya bertemu dengan Vietnam ya. Dengan Vietnam kita bertemu dan mereka sesumbar untuk mengalahkan Indonesia 2 kali beruntun, home and away, dan menyingkirkan timnas Indonesia. Dari beberapa penghinaan tersebut, beberapa media asing yang meremehkan kita, perjuangan kita dimulai dengan menghadapi Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, untuk menghadapi Brunei Darussalam kita memang secara matematis sangat diunggulkan ya, dan itu memang terbukti benar. Indonesia tanpa kesulitan dapat mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat gol 12-0, menang 6-0 di kandang dan 6-0 di kandang Brunei Darussalam. Indonesia akhirnya lolos ke putaran kedua dan bertemu dengan Irak,
Vietnam dan Filipina. Indonesia masuk pot terakhir di pot 4, sedangkan Irak di pot pertama sebagai unggulan pertama di grup, Vietnam unggulan kedua di grup, dan Filipina unggulan ketiga di grup. Indonesia masuk di unggulan terakhir di grup F tersebut. Dan terbukti di matchday pertama dan kedua, Indonesia dikalahkan dengan skor telak 5-1 di kandang Irak dan ditahan Filipina 1-1. Sedangkan Malaysia sendiri berhasil menyapu bersih 2 pertandingan awal, menang 4-3 lawan Kirgistan dan menang 0-1 lawan Cina Taipei di kandang Cina Taipei. Sedangkan Vietnam sendiri mengalahkan Filipina 2-0 di kandang Filipina dan kalah 0-1 dari Irak di kandang Vietnam. Nah, dari sini kita lihat peringkat grup di matchday 1 dan 2. Malaysia dengan 6 poin memuncaki klasemen grup D. Vietnam dengan 3 poin memuncaki Vietnam dengan 3 poin ada di peringkat 2 grup F, dan Indonesia dengan 1 poin ada di juru kunci grup F. Karena poin Indonesia sama dengan Filipina, namun Indonesia kalah dalam selisih gol. Di sini sudah kelihatan ya, netizen Malaysia dan media-media Malaysia begitu membanggakan karena Malaysia satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil memenangkan 2 pertandingan awal di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan saingan mereka Thailand, Vietnam, dan Indonesia gagal meraih poin sempurna. Bahkan Indonesia hanya mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan awal dan menjadi juru kunci grup. Selanjutnya, Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang dilangsungkan pada 2024. Indonesia sendiri masuk di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Lagi-lagi Indonesia menjadi unggulan terakhir ya, ada di pot 4. Sedangkan pot 1 diduduki oleh Jepang, pot 2 oleh Irak, dan pot 3 oleh Vietnam. Di sini kita dianggap sebelah mata ya oleh media Vietnam. Mereka meremehkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini. Katanya timnas Vietnam lebih superior. Ya, ini karena memang secara histori timnas Vietnam lebih baik di Piala Asia ya. Timnas Indonesia belum pernah lolos dari fase grup, sedangkan timnas Vietnam pernah masuk ke 8 besar di tahun 2007 yang dilangsungkan di Indonesia dan tahun 2019 kemarin. Sedangkan secara head to head selama 10 tahun terakhir timnas Indonesia selalu inferior ketika berhadapan dengan timnas Vietnam. Kedua tim bertemu 10 kali dengan catatan timnas Indonesia cuma menang sekali, kalah 4 kali, dan 5 kali berakhir dengan hasil imbang. Namun apa yang terjadi di Piala Asia 2023 ini, Irak menjadi pemuncak klasemen dengan 9 poin, Jepang dengan 6 poin ada di posisi runner up, dan Indonesia dengan 3 poin ada di posisi 3, sedangkan Vietnam tidak mendapatkan 1 poin pun. Di sini kita sudah bisa membungkam kesombongan media Vietnam ya. Kita bisa mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan akhirnya membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup dan tampil di babak 8 besar untuk pertama kalinya.
Di Asia Tenggara sendiri ada 2 wakil di babak 8 besar, yaitu adalah Thailand yang berhasil menjadi runner-up grup F di bawah Arab Saudi. Sedangkan Malaysia sendiri juga hancur lebur ya. Mereka hanya mendapatkan 1 poin dan ada di dasar klasmen grup E. Indonesia mendampingi Thailand sebagai wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Indonesia bertemu dengan Australia dan Thailand bertemu dengan Uzbekistan. Indonesia sendiri harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-4. Dan Thailand juga harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 1-2. Namun dari pertandingan ini, timnas Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia kalau Indonesia sekarang bukanlah Indonesia yang dahulu. Ketika berhadapan dengan tim-tim besar seperti Australia, Indonesia dahulu seringkali memarkir pemain-pemainnya di belakang atau istilahnya parkir bus. Namun saat ini Indonesia berani memainkan permainan 1-2, menguasai permainan dan menciptakan banyak peluang. Sehingga Indonesia tidaklah inferior di hadapan Australia. Secara permainan kita berani meladeni permainan Australia. Namun akhirnya tetap Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor telak 0-4. Namun ini membuka mata dunia bahwa permainan sepak bola di Indonesia sudah begitu sangat berkembang dan menunjukkan ke arah kemajuan yang pesat. Lanjut ke kualifikasi Piala Dunia 2026 matchday 3 dan 4. Indonesia harus berhadapan 2 kali dengan Vietnam home and away, dan Indonesia berhasil membalikan prediksi media Vietnam yang sesumbar untuk mengalahkan Indonesia di kandang dan di away. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di kandang Indonesia dengan skor 1-0 dan mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam dengan skor telak 3-0. Ini sekaligus membungkam pernyataan media Vietnam yang sesumbar akan mengalahkan timnas Indonesia 2 kali beruntun. Lagi-lagi, ini membuktikan kalau persepakbolaan Asia Tenggara sudah berubah. Indonesia menjadi yang teratas dan membuka mata dunia kalau Indonesia tidak bisa diremehkan kembali. Sedangkan di pertandingan lain, Malaysia kalah dari Oman 2 kali, 2-0 di kandang Oman dan 0-2 di kandang Malaysia. Sedangkan Thailand secara mengejutkan menang imbang 1-1 melawan Korea Selatan di kandang Korea Selatan, dan akhirnya juga tumbang juga lawan Korea Selatan di kandang Thailand sendiri. Sehingga hitung-hitungannya Thailand dan Malaysia serta Vietnam sangat sulit untuk menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Indonesia sendiri sudah di atas angin, tinggal membutuhkan 3 poin untuk memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah klasmen matchday keempat. Indonesia ada di peringkat 2, Vietnam peringkat 3 dengan 3 poin, Malaysia di peringkat 3 dengan 6 poin, dan Thailand di peringkat 3 dengan 4 poin. Dari matchday 3 dan 4 kita lanjut ke Piala Asia U23 2024. Indonesia ada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Lagi-lagi Indonesia masuk pot 4 atau unggulan terakhir karena Indonesia adalah negara debutan yang pertama kali bermain di Piala Asia U23 2024. Sedangkan Vietnam sendiri masuk grup D di pot 2 atau unggulan kedua di pot D di bawah Uzbekistan. Dan Thailand ada di grup C, masuk di pot 3 di bawah Arab Saudi dan Irak.
Pada pertandingan pertama, Indonesia dikalahkan oleh tuan rumah Qatar dengan skor 2-0. Melalui beberapa hal-hal yang kontroversial ya, lewat keputusan wasit, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 2-0. Namun di situ permainan Indonesia terlihat jelas perkembangannya. Indonesia mampu mengimbangi permainan Qatar, namun akhirnya tetap kalah karena keputusan-keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Namun harapan ada karena permainan Indonesia sedikit lebih baik sebenarnya dari Qatar. Dan terbukti di pertandingan kedua Indonesia mampu mengalahkan unggulan Australia U23 dengan skor 1-0. Dan di match ketiga, tanpa diduga-duga Indonesia mampu menang telak 4-1 atas Yordania U23. Di sini sudah membuka mata dunia ya, kalau timnas Indonesia sekarang sudah tidak bisa dianggap sebelah mata. Bahkan media-media dari Australia menyebut kekalahan atas Indonesia 1-0 bukanlah kebetulan, karena dia sudah melihat permainan timnas Indonesia saat mengalahkan Yordania. Jadi awalnya media-media Australia menyebut kemenangan Indonesia atas Australia itu adalah suatu kebetulan belaka. Namun setelah melihat kemenangan timnas Indonesia atas Yordania, mereka meralat kalau memang timnas Indonesia lebih baik dari Australia, dan kemenangan atas Australia bukanlah kemenangan yang kebetulan. Sedangkan di grup C, Thailand menjadi juru kunci ya, dan Malaysia di grup D juga menjadi juru kunci, jadi gagal melaju ke babak berikutnya. Indonesia maju ke babak berikutnya atau 8 besar bersama dengan Vietnam yang menjadi runner up grup D di bawah Uzbekistan. Lanjut di babak 8 besar Piala Asia U23, Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan, negara unggulan ya, yang di babak grup berhasil mengalahkan Jepang, yang akhirnya Jepang itu menjadi juara Piala Asia U23 2023 kemarin yang dilangsungkan pada tahun 2024. Dan Vietnam kalah dari Uzbekistan dengan skor 3-0. Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan melalui adu babak penalti dengan skor 11-10 dan maju ke babak semifinal menghadapi Uzbekistan. Di babak semifinal Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 0-2, dan di perebutan juara ketiga Indonesia juga kalah 1-2 dari timnas Irak U23. Sedangkan di playoff Olimpiade Indonesia juga mengalami kekalahan dari timnas Guinea U23 dengan skor 1-0. Tapi dari perhelatan Piala Asia U23 ini, timnas Indonesia U23 berhasil membukakan mata dunia supaya mereka tidak merendahkan timnas Indonesia, supaya mereka tidak memandang sebelah mata timnas Indonesia. Lanjut ke Piala Dunia 2026 matchday 5 dan 6. Ini matchday terakhir ya, 5 dan 6. Indonesia memerlukan 3 poin untuk memastikan diri lolos ke babak ketiga. Di matchday 5 Indonesia harus berhadapan dengan pemuncak klasmen Irak, dan Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 0-2. Sedangkan Vietnam berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Namun di matchday ke-6 Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 dan memastikan Indonesia lolos ke putaran ketiga, dan pertandingan antara Vietnam dan Irak sudah tidak menentukan buat Indonesia lagi. Dan akhirnya Irak berhasil menyapu bersih semua pertandingan di grup F setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 3-1. Di
Grup lain, Malaysia secara mengejutkan berhasil menahan imbang 1-1 melawan Kyrgyzstan dan membuka peluang mereka untuk lolos ke babak ketiga. Thailand juga sama berhasil menahan imbang Cina dengan skor 1-1 dan membuka peluang mereka lebih besar untuk lolos ke babak berikutnya. Namun Malaysia yang dituntut untuk menang dengan selisih 7 gol hanya bisa menang dengan skor 3-1 melawan China Taipei, sehingga mereka juga gagal lolos ke putaran ketiga. Thailand juga bernasib serupa, bahkan Thailand lebih menyakitkan karena andai kata Thailand bisa mengalahkan Singapura dengan selisih 3 gol, maka dia akan lolos ke putaran ketiga. Namun Thailand akhirnya cuma mampu meraih kemenangan 3-1 atau selisih 2 gol, sehingga mereka gagal lolos ke babak ketiga menemani Indonesia. Jadi cuman Indonesia, wakil Asia Tenggara, yang berhasil lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 ya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sedangkan dari Konfederasi Asia AFF, Indonesia dan Australia berhasil mewakili AFF untuk maju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari sini Indonesia mulai diakui dunia dan dihormati tim-tim negara Asia Tenggara, membuat bangga pecinta sepak bola tanah air ya, khususnya pecinta timnas Indonesia dan masyarakat Indonesia. Bahkan nih, pundit asal Australia sepakat dengan Pak Jisung, sebut timnas Indonesia U23 punya gaya sepak bola yang langka. Pelatih Thailand menyebut kalau timnas Indonesia berada di level yang berbeda dengan Asia jelang ASEAN Cup 2024. Beliau mengatakan timnas Indonesia berada di level yang berbeda dengan tim-tim Asia Tenggara lainnya, karena sekarang Indonesia banyak dihuni oleh pemain-pemain berkualitas dari liga top-top Eropa. Nah, dua legenda Liga Inggris ini akui timnas Indonesia hampir capai level tertinggi, sampai prediksi kalau Garuda tak lama lagi akan mencapai level tertinggi di Asia. Jadi timnas Garuda ini diprediksi akan menempati jajaran elit tim-tim di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Irak, Uzbekistan, ya kan. Rame-rame netizen Malaysia puji permainan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Bisa lolos Olimpiade Paris katanya. Harimau Malaya tumbang, netizen Malaysia puji timnas Indonesia. Media Vietnam puji kualitas timnas Indonesia. Sintayong secara tidak langsung ingin singkirkan Vietnam. Ada lagi media Korea Selatan yang khawatir Son Heung-min dan kawan-kawan bertemu dengan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasannya jelas, karena mereka begitu mengkhawatirkan perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan Sintayong. Begitulah perjalanan timnas Indonesia di tahun 2023 sampai 2024, pertengahan 2024 ini. Dari awalnya timnas Indonesia begitu dipandang sebelah mata, diremehkan, bahkan oleh negara-negara tetangga kita sendiri meremehkan kualitas permainan timnas Indonesia, sampai akhirnya mereka mengakui kalau timnas Indonesia menunjukkan progres yang begitu luar biasa, prestasi yang sedikit demi sedikit terangkat, dan menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang mempunyai peluang untuk lolos
ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam Garuda, salam Indonesia.